Keparumatur ingatanipun Romo Robertus Hardianto PM ingkang tuhu kinurmatan Bapak Ibu lan para putra ingkang kinasih Gusti setunggalu berkah dalem. Kawula makili saking keluarga Ibu Yohana Cahyani ing panjenengan sami dipun kawuh sak perlu nyempuyung doa kagem suwargi Bapak Francescus Saverus Suhedi ingkang kala wingi perjalanan saking Tangerang lan tumuju makam keringan kanthi ginanjar kawigungan samudyanipun. Pramila ing dalem nika keluarga Ibu Yohana Cahyani ngaturi para sedherek lan Romo perlu ngaturaken puji syukur ing asmanipun Gusti mugi papan enggal ingkang dipun panggeni suwargi Bapak Francescus Saverus Suhedi SU ndadosaken papan pasugaran kangge keluarga lan sesami. Pramila kanthi rawuh syukur menika ngawontenaken busana ekaristi. Pramila karana wekdal sampun tumpat wancinipun wekdal sakcekapipun kawula aturaken dumateng Paduka Rama Robertus Hardianto PR saketahipun matur nuwun matur nuwun. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Para ibu, para bapak, para saudari dan saudara, kita semua yang dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berhimpun di rumah ini bersama-sama untuk mengaturkan puji dan syukur serta mengharapkan rahmat dan berkat terutama bagi Bapak FX Suhedi yang yang jenazahnya atau kerangka jenazahnya baru saja dipindahkan di makam keringan ini.
Kita berharap bahwa dengan begitu saudara kita juga secara emosional dan secara fisik menjadi lebih dekat dengan keluarga dan senantiasa bersama-sama kita menuju peziarahan bersatu dengan Tuhan senantiasa. Ini yang hendak kita mohon dan harapkan. Dan berhubung saudara kita sudah dipanggil Tuhan 21 tahun yang lalu, kita menggunakan rumus misa persekutuan dengan orang-orang kudus. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita hening diri dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon ataskanlah perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat serta pemeliharaanmu bagi hidup kami. Yesus Kristus, Putra-Mu, menjadi jaminan keselamatan bagi kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu karena boleh mengenang kasih-Mu bagi saudara kami, Bapak Fransiskus Saverius Suheti, yang telah menghadap hadirat-Mu 21 tahun yang lalu. Kami percaya Dia telah Kau gabungkan dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu. Semoga kami boleh mengharapkan persekutuan para kudus itu dengan hidup yang lebih pantas dan melanjutkan warisan kehidupannya yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak, belumlah nyata.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pohon pisang tumbuh dekat pohon pelem. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Mohon maaf ini karena ada undangan halal bihalal di RW dan Pak RW sudah beling-beling romo datang loh ya, gitu ya, enak rasanya. Jadi misalnya kita majukan jam 6, kebetulan juga kok ya dadak udan barangnya. Iya. Satu hal yang mungkin terbersit atau terlintas di benak kita ya, mengapa toh kita itu kok menghormati tubuh ya, walaupun sudah jadi jenazah. Kalau kita melayat itu kan istilahnya kita memberi penghormatan yang terakhir gitu. Dan kalau orang hilang entah karena hanyut di sungai atau di laut, atau karena kecelakaan apa, karena tertimbun tanah longsor, kalau kita berpikir secara praktis, ambok wis wong ya wis terkubur ta ora, ya rasa dadak dikedhuk, ora-ora sesuk ya dipendhem meneh. Tapi buat apa sih kita begitu menghormati tubuh? Ya sekalipun sudah meninggal harus dicari sampai ketemu. Ya. Dalam keyakinan iman gereja, seperti kalau saya beberapa kali memberikan homili, manusia itu terdiri dari tubuh atau badan, jiwa, dan roh. Jadi tidak hanya jiwa dan badan ya, tapi tubuh atau badan, kemudian jiwa dan roh. Ya. Tubuh atau fisik kita ini yang menjadikan jiwa kita dan roh kita itu bisa apa? Mewujud ya, mewujud. Jadi roh itu tanpa badan atau tanpa tubuh tidak bisa tampak berekspresi. Maka yang namanya roh jahat ya, itu tidak bisa bekerja kalau tidak merasuki tubuh. Oleh karena itu yang penting
mengupayakan supaya kita tidak diganggu roh jahat. Yang penting supaya tidak dirasuki, ya. Supaya tidak dirasuki itu pikiran kita jangan suwung, jangan kosong. Karena roh itu butuh materi, butuh hal yang fisik untuk dirasuki. Kalau ada kursi iso mlaku dhewe, iso obah dhewe kuwi tegese ya roh itu menggunakan benda atau kursi untuk memperlihatkan diri. Nah, ketika kita meninggal dunia, terpisah antara tubuh, jiwa dan roh, maka itu yang disebut sebagai kematian duniawi. Tetapi itu tidak membuat hidup kita selesai atau habis. Karena kematian duniawi itu hanya perpisahan tubuh, jiwa dan roh. Jiwa dan rohnya tetap hidup. Ya. Jiwa itu adalah yang membuat kita disebut kalau istilah kita nyowo, ya, nyowonya. Sedangkan roh itu adalah yang menjadikan kita itu bermartabat sebagai anak Allah. Ya. Maka manusia itu memiliki roh dan jiwa. Ya. Nah, dalam keyakinan iman Katolik, dalam syahadat kita selalu mengungkapkan iman kita bahwa suatu kali nanti akan ada kebangkitan badan. Dan iman kita akan kebangkitan badan itu berpangkal atau berdasarkan kehidupan Yesus sendiri yang bangkit dari kematian. Sehingga tubuhnya yang dulu sudah mati itu bersatu lagi dengan jiwa dan rohnya, tetapi tubuhnya menjadi tubuh yang mulia. Sudah tidak bisa rusak lagi. Tubuh yang mulia itu sudah tidak membutuhkan sarana-sarana fisik. Wis ra butuh mobil, ra butuh kendaraan, ra butuh nek arep nang gondang yang tak tekan kono. Gitu. Nah, dari sini mau ke New York ya tak gitu tekan kono. Ya. Jadi keyakinan bahwa nanti tubuh kita yang rusak, yang pada suatu saat nanti akan mati, itu pada suatu saat akan bangkit, akan dibangkitkan, akan bangun kembali. Itu karena bukan hanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi yang dibuktikan dengan kehidupan Yesus sendiri. Dan ini yang menjadi dasar keyakinan iman kita. Nah, karena tubuh itu akan bangkit, maka kita juga menghormati tubuh itu. Mengapa wong Katolik nek meninggal dunia kok didandani sing apik-apik? Lah sesuk nek pangiring badan ora klamben piye? Itu ya istilahnya cuman apa ya? Geguyon ya. Tapi begini, di Yerusalem itu ada beberapa pintu. Ya, sebetulnya ada 12 pintu. Ya. Tetapi ada satu pintu yang tidak pernah dibuka. Diyakini bahwa melalui pintu itu besok, kalau pada akhir zaman, pintu itu akan dibuka oleh malaikat Allah. Dan orang-orang yang berada di dekat pintu di situ, yang dikubur di situ, itu akan bangkit lebih dulu katanya. Terus makanya kan kapling di dekat pintu gerbang yang terkunci itu kan penuh dengan makam orang, dan sekarang sudah tidak bisa ditambah lagi. Mungkin akan dibuat semacam mausoleum seperti di GMA Klaten itu ya, di mana Semangka, makam Semangka. Untuk apa? Ya, kita percaya dan menghormati tubuh karena tubuh itu
pada suatu saat akan dibangkitkan, dan ketika dibangkitkan nanti jiwa dan roh itu akan kembali bersatu dengan tubuh kita yang sudah rusak. Kita nggak usah mikir yang sulit-sulit. Ya yo Gusti sesuk nek awakku wis mungkari dadi balung kuwi terus piye nek sesuk dadi tangining badan. Ya untuk tidak mempersulit bayangan kita, maka memang gereja itu tidak menyarankan walaupun itu juga boleh. Tidak menyarankan bahwa jenazah itu dikremasi. Engko nek Gusti arep nangeke dadak nglumpuk kawawan. Ya kuwi dagelan sih. Tapi begini maksud saya, Tuhan itu bisa menciptakan apa saja dengan sesuatu yang baru. Yang penting itu. Nah, maka dari itu, ketika kita di dalam syahadat iman dan juga di dalam doa-doa kita bersekutu atau menyatukan hidup kita dengan persekutuan orang-orang kudus. Memang kita yakin beberapa orang kudus kemungkinan besar, ya, yang jelas itu Bunda Maria kita yakini pasti sudah dibangkitkan dengan tubuhnya. Maka gereja meyakini bahwa Bunda Maria itu telah diangkat ke surga dengan jiwa, raga, dan seluruh rohnya. Nah, orang-orang kudus yang lain itu berada di dalam kemuliaan bersama Allah, tetapi mereka juga masih menantikan kebangkitan tubuh supaya menjadi utuh lagi. Nah dari itu kalau kita itu ngurupti jenazah dengan hormat, ya, kerangka jenazah pun kita pindahkan, ya. Ini memang menjadi suatu keyakinan kita bahwa saudara kita yang sudah berada di dalam alam keabadian jiwa dan rohnya itu suatu saat nanti juga akan kembali berkumpul dengan kita. Pak Alek Indarto itu waktu kunjungan umat menceritakan jenazah dari saudara-saudara saya itu saya pindah semua ke Gundang karena jalannya macet. Udah digeguyu tuh. Apa hubungannya jalannya macet kok jenazahnya dipindah? Lah nanti kalau dadak apa ke makam kan susah, teradoh gitu lah. Mau dicedake gitu. Oh ya gitu. Baik. Nah, ini adalah semangat kita untuk apa? Meyakini bahwa mereka yang telah dipanggil Tuhan itu juga selalu berada juga bersama-sama dengan kita. Paling tidak jiwa dan rohnya itu nggak pernah meninggalkan kita. Dari pengalaman hidup dan keyakinan-keyakinan yang mendasari keyakinan iman Kristen, memang seperti orang Yahudi misalnya, itu percaya kalau orang itu meninggal dunia masih 3 hari, ya, itu kemungkinan jiwa dan rohnya masih bisa balik. Karena nyatanya juga ada orang yang mati suri, bukan? Bahkan tetangga bapak saya almarhum itu juga ditemukan meninggal waktu angon wedhus. Terus sudah disujani, terus dilayati, terus harus diangkat itu tangi bila lalu heboh. Ini kejadian luar biasa dan saya pada waktu itu masih kecil itu diceritani itu, udah mana gitu, terus ya wes ora sida juga ning makam. Untung belum dipendem gitu. Kan masih hidup lama itu setelahnya. Ini mengherankan. Maka kalau dulu belum ada visum dokter, ya, maka orang meninggal itu harus di visum dokter dinyatakan bahwa memang betul-betul sudah meninggal. Karena apa? Kemungkinan kalau dari zaman dulu itu belum ada visum dokter, ya ditunggu sampai 3 dino. Nek wis 3 dino wis kena ora urip meneh ya wis cetha mati. Ya.
Maka Lazarus itu dibangkitkan oleh Yesus itu setelah 4 hari di makam. Jadi jenazahnya memang sudah rusak. Dan betul-betul ini menjadi bukti yang luar biasa bahwa jenazah yang sudah begitu rusak pun, sudah mulai membusuk pun bisa bangkit. Ya, ini mukjizat yang semakin meyakinkan kita. Walaupun Lazarus itu bangkitnya pulih kepada kehidupan duniawi, bukan bangkit dengan tubuh mulia. Belum. Nah, dalam keyakinan umat Yahudi itu, kalau sudah lewat dari 3 hari, roh dan tubuh itu sudah tidak mengenali lagi, jiwa dan roh itu tidak mengenali lagi tubuhnya karena sudah rusak. Maka biasanya dianggap sudah pergi, ya, sudah meninggalkan tubuhnya. Nah, ketika nanti tubuh yang sudah rusak itu dibangkitkan, lalu roh dan jiwanya itu mengenali lagi dia. Raga kumbien gitu. Bayangan saya, oh iki raga kumbien mesti tangeke karo Gusti gitu. Terus bersatu lagi terus dalam kemuliaan. Barangkali yang saya sampaikan ini khayalan-khayalan, tetapi ini menjadi dasar mengapa kita itu mendoakan arwah, mengapa kita menghormati jenazah, mengapa bahkan kerangka jenazah pun kita rawat sebegitu rupa. Karena apa? Karena kita meyakini dalam kehidupan beriman kita bahwa manusia itu pada suatu saat juga akan kembali utuh sebagai ciptaan yang sempurna. Dan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan kesempurnaan sebagai ciptaan, kita diberi cara atau jalan dengan menjadi orang beriman, menjadi orang yang mengimani Yesus, yang sudah membuktikan dengan jelas bahwa hidup ini pada suatu saat akan habis, tetapi akan dipulihkan menjadi lebih sempurna. Ini yang kita harapkan dan menjadi kekuatan iman kita. Maka kita berdoa juga bagi Bapak FX Suhedi yang kerangka jenazahnya dipindahkan di dekat keluarga di sini. Semoga ketika pada saat-saat sadranan atau waktu-waktu tertentu bisa ditengok makamnya, berdoa di makam. Kita juga diingatkan akan persekutuan dengan mereka yang sudah mulia, dan kita diteguhkan akan perjalanan hidup iman kita yang besok juga akan ke sana, supaya kita tidak menjadi takut ya dengan hal yang bagi banyak orang itu selalu ditakutkan. Apa itu? Ya, kematian dunia itu. Yang jelas, walaupun di dalam kehidupan ini secara duniawi orang akan mati, ya, tubuhnya akan mati, tetapi jiwa dan rohnya akan tetap hidup, dan itu yang akan memulihkan, akan dipulihkan lagi pada waktu kebangkitan orang-orang mati. Ini yang kita yakini, dan mudah-mudahan dengan mendoakan Bapak Suhedi juga meneguhkan iman kita. Kita akan teruskan dengan doa kita. Saudara-saudari, gereja mengimani bahwa seluruh umat beriman diikat dan disatukan dalam persekutuan orang-orang kudus. Dengan keyakinan ini, marilah kita panjatkan doa permohonan kepada Bapa dengan berseru, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Bersama-sama, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara kita, Franskus Hedi yang telah 21 tahun menghadap Allah di surga. Semoga saudara kita telah mengalami persekutuan dengan semua orang kudus di surga secara penuh dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih hidup. Kami mohon, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Semoga keluarga saudara-saudari yang ditinggalkan diberikan kekuatan, pengharapan, dan kepercayaan akan adanya persekutuan para kudus sehingga nantinya mereka dapat bersatu kembali di surga dengan saudaranya. Kami mohon, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Semoga arwah
semua orang beriman yang telah meninggal menikmati kedamaian abadi di surga dan boleh segera bergabung dalam persekutuan para kudus untuk memuji dan memuliakan Allah di surga. Kami mohon. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Semoga kita yang berkumpul pada sore hari ini semakin mampu memperlihatkan kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah masyarakat dan komunitas yang dipercayakan kepada kita. Kami mohon. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kuasa-Mu yang mempersatukan kami semua dalam ikatan persekutuan para kudus. Semoga kami mampu membuka tangan kami menerima anugerah-Mu untuk meneruskan hidup panggilan dan perutusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita memasuki liturgi Ekaristi. saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk kedamaian hamba-Mu Bapak Fransiskus Saverius Suhedi. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerailah kami semua ketekunan di dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Oleh sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, dapat sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus Rubiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Bapak Fransiskus Saperius Suhedi yang Kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu 21 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa kepada Bapa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, lihatlah, inilah sang anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan, yakni tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Bapak Fransiskus Xaverius Suhedi yang telah 21 tahun menghadap-Mu kini berbahagia bersama-Mu dan persatukanlah kami kelak dengan Dia bersama para kudus-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan ditaburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini serta keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi serta hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan mengakhiri
perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Dan saya mohon maaf Bapak, nanti terus cepat-cepat kita pamit. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah perayaan Ekaristi untuk mendoakan Bapak Fransiskus Saverius Suhedi sudah selesai. Yeah.